Nah, ini sudah sekitar setengah jam ya kita pantau. Sepertinya mereka sudah benar-benar cocok. Nah, itu di bagian sudut burayanya sudah dipindahkan oleh induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lipo Aquarium. Di video kali ini kita mau sedikit memberi informasi ataupun berbagi tentang ilmu memelihara ikan blue polar dan sampai bereproduksi ya. Ini sudah bereproduksi sekitar 7 hari ya. Ini anak pertama yang mereka tetaskan dari perjodohan alami ya, bukan kita jodohkan jantan dan betina terus kita satukan sampai dia bertelur. Ini memang si ikan blue polar ini mencari jodoh sendiri. Bisa teman-teman lihat di video kita sebelumnya, linknya nanti kita letak di kolom deskripsi ya. Kalau teman-teman mau lihat cara bagaimana menjodohkan ikan blue polar secara alami ataupun ikan blue polar mencari pasangannya sendiri, dan prosesnya tidak berlangsung lama, sekitar kurang lebih sekitar 1 jam ataupun setengah jam lah. Itu dia bisa mencari pasangannya, lalu kita pindahkan ke tempat breeding ataupun pemijahan. Dan ini seperti yang sudah kita bilang tadi, ini sudah umur 7 hari ya, 6 atau 7 hari gitu. Nah, dia udah ada sebagian yang berenang, ada yang sebagian belum bisa berenang. Karena ikan blue polar ini terbilang agak lama ya untuk proses dia bisa berenang, sekitar seminggu baru dia bisa berenang seperti umumnya. Dan kalau dia sudah berenang secara seperti biasa, itu baru bisa diberi makan ya. Pakan pertamanya itu yang bagus sih artemia ataupun kutu air, karena kalau artemia dan kutu air itu dia hidup ya. Bisa juga diberi pakan bubuk serbuk. Nah, itu bisa seperti polaret dan pakan-pakan yang lain. Cuman itu kurang bagus sih. Dia lebih bagus pakan yang hidup. Ini kemarin sekitar 3 atau 4 hari kita pisahkan ke akuarium breeding. Dia bertelur, tapi kalau dia proses penjodohan secara paksa atau kita ambil si jantan dan si betina masukkan ke tempat breeding, itu kita belum tentu bisa secepat yang memang dia mencari pasangan sendiri ya. Dan teman-teman
Jangan paksakan di bawah umur 7 bulan ya. Ikan blue polar ini usia matang untuk breeding itu sekitar 7-8 bulan. Minimal dia 7 bulan. Nah, itu sudah dibilang sudah cukup. Tapi dia matangnya sekitar 8 bulan ke atas. Nah, itu lebih bagus. Ini kurang lebih karena dia menetaskan pertama kali, kurang lebih anaknya itu sekitar 70 ekor. Nah, kalau teman-teman ada yang menetaskan ikan blue polar ini terus anaknya dimakan, itu teman-teman jangan khawatir, karena itu biasa ikan itu, si induk itu stres. Yang kemungkinan pertama stres, yang kedua kurang makan. Itu si induk mau memakan si burayanya. Jadi usahakan teman-teman jangan sampai ikan induknya ini kekurangan makan ataupun stres. Kalau dia sudah sekitar seminggu lebih, nah itu si induk bisa teman-teman pisahkan dari burayanya, karena si buraya ini sudah bisa memakan artemia dan dia tidak perlu si induk lagi menjaganya. Agar si induknya bisa bereproduksi kembali. Tapi kalau teman-teman merasa tidak mau memisahkan juga tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi untuk reproduksi induk ini akan lebih lama dibanding yang langsung kita pisahkan. Kalau si burayanya sekitar 8 hari atau 10 hari ya. Jadi kalau kita pisahkan nanti sekitar seminggu ataupun setengah bulan paling lama itu dia biasanya sudah bertelur lagi. Makanya kalau teman-teman mau memperbanyak si buraya ya prosesnya dipisahkan induk. Tapi kalau teman-teman mau agak lama ya nggak perlu dipisahkan induk. Tapi kalau nggak dipisahkan induk pun ya nggak ada fungsinya si induk ini kalau dia sudah umur di atas 8 hari. Tapi kalau masih di bawah 5 hari lebih baik dia si induk ini jangan dipisahkan, karena bisa membantu memakan hama-hama yang tidak diinginkan, ataupun kadang wadahnya itu bisa diteluri oleh nyamuk, jadi si induk ini bisa memakan anak nyamuknya. Tapi kalau dia si buraya sudah bisa makan, maka tidak masalah kalau dipindah si induknya, dipisah ke tempat lain agar bereproduksi lagi. Dan apabila ada telur si nyamuk ini bersarang ataupun bertelur, sudah bisa si buraya blue polar ini untuk memakannya. Ini kemungkinan anaknya telur pertama ini sekitar 50-70 ekor ya. Nih itu di bagian ujung itu ada anaknya. Itu masih ada yang bisa berenang dan ada yang belum bisa berenang.
itu. Ikan blue polar ini pun tidak terlalu apa ya, kalau untuk air tuh tidak terlalu bersih ya, tidak terlalu bersih, dia tidak ada masalah. Misalkan air tuh agak kotor, si ikan blue polar ini bisa dia menetaskan telurnya, dan telurnya itu bisa selamat. Nih buktinya, ini telur yang kedua ya. Ini telur yang kedua sudah menetas sekitar 11 hari. Ini anaknya lebih banyak dibanding yang telur sebelumnya. Telur sebelumnya yang menetas kemungkinan sekitar 70 ekor, 70 telur, dan ini telur yang kedua anaknya sekitar kemungkinan 100 ataupun 150 ekor. Nah ini sudah siap dipisah dengan induknya, karena ini sudah umur 11 atau 12 hari. Dan yang telur pertama tadi, yang anak pertama tadi itu tidak selamat karena dimakan oleh si induknya ya. Kemarin itu sekitar 8 hari. Nah, 8 harian tuh setelah kita tengok lagi, burayanya sudah tidak ada, sudah habis dimakan oleh induknya. Mungkin karena kami kurang memberi makan, lupa memberi makan, jadi habislah si anak. Ini yang kedua, telur yang kedua menetas sekitar 100 ataupun 150 ekor, dan ini selamat dan bisa dipindahkan induknya agar bereproduksi kembali. Oke, mungkin sampai di sini saja tentang bagaimana cara memijah dan memelihara buraya ya. Kalau ada teman-teman yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi pemula yang belum tahu bagaimana cara membreeding ikan blue polar ini dan merawat buraya blue polar. Boleh komen kolom komentar, nanti kita insya Allah jawab satu persatu. Terima kasih sudah mampir di channel Lipa Aquarium. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang mungkinnya bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.